Hai anak-anak, pada video kali ini kita akan latihan soal IPAS kelas 4 bab 8. Kita langsung aja yuk. Nomor 1. Manusia dalam menjalankan hidupnya sangat membutuhkan bantuan orang lain, sehingga menjadikan manusia sebagai makhluk titik-titik. A. Pribadi, B. Sosial, C. Individu, D. Ekonomi. Jawabannya adalah B. Sosial. Jadi anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi jawabannya adalah B. Soal kedua, kaidah atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara disebut titik-titik. A. Norma, B. Adat istiadat, C. Kepercayaan, D. Kebiasaan. Kaidah atau ketentuan yang berlaku dijadikan sebagai peraturan hidup di masyarakat itu disebut norma. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Berikut ini norma yang tidak berlaku di masyarakat adalah titik-titik. A. Norma agama, B. Norma kesusilaan, C. Norma hukum, D. Norma kebudayaan. Kita lihat satu persatu. Yang A, norma agama itu ada, yang B, norma kesusilaan ada, yang C, norma hukum ada, yang D, norma kebudayaan tidak ada. Jadi jawabannya adalah D. Nah, dalam peraturan itu ada peraturan tertulis dan tidak tertulis. Ya, di peraturan yang tertulis itu ada norma hukum, kemudian peraturan yang tidak tertulis itu ada norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Jadi jawabannya adalah D ya anak-anak. Nomor 4. Sanksi yang diberikan kepada seseorang yang melanggar norma agama adalah titik-titik. A. Sanksi denda, B. Sanksi penjara, C. Pengucilan, D. Dosa. Sanksi untuk orang yang melanggar norma agama. Norma agama itu berhubungan dengan Tuhan, hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi jawabannya adalah D. Dosa. Jika kita melanggar norma agama, kita akan mendapatkan dosa. Nomor 5. Orang yang melanggar norma kesusilaan akan mendapat titik-titik. A. Hukuman denda, B. Hukuman penjara, C. Dikucilkan masyarakat, D. Merasa tidak tenang. Kalau tadi itu norma agama, sekarang orang yang melanggar norma kesusilaan. Nah, kalau orang yang melanggar norma kesusilaan itu akan mendapat kucilan dari masyarakat atau dijauhi masyarakat. Jadi jawabannya adalah C. Dikucilkan masyarakat. Kalau hukuman denda dan hukuman penjara itu biasanya untuk orang yang melanggar norma hukum, sedangkan merasa tidak tenang itu adalah untuk orang yang melanggar norma kesopanan. Nomor 6. Aturan tidak tertulis dan diakui sebagai hal yang baik untuk dilakukan disebut titik-titik. A. Norma, B. Adat istiadat, C. Kepercayaan, D. Kebiasaan. Aturan tidak tertulis dan dianggap baik itu adalah adat istiadat. Jadi jawabannya adalah B. Nah, adat istiadat ini di setiap daerah itu berbeda. Biasanya adat ini itu peraturannya atau aturan yang tidak tertulis itu disetujui oleh masyarakat setempat. Nomor 7. Tidak mau mengantri saat sedang jajan di kantin dapat dikenai sanksi berupa titik-titik. A. Denda, B. Hukuman, C. Teguran, D. Pemanggilan orang tua. Nah, kalau kalian tidak mengantri di kantin, itu biasanya sanksinya adalah ditegur oleh guru atau oleh ibu-ibu yang jualan di kantin. Jadi jawabannya adalah C. Teguran. Nomor 8. Contoh perbuatan yang mencerminkan ketaatan terhadap tata tertib di sekolah adalah titik-titik. A. Memakai seragam sekolah dengan atribut lengkap. B. Pergi ke kantin ketika jam pelajaran masih berlangsung. C. Bermain handphone ketika pelajaran.
D. Menunda dalam mengerjakan tugas. Nah, contoh perbuatan yang mencerminkan ketaatan, tata tertib. Jawabannya adalah kita cari satu persatu. Yang A, memakai seragam sekolah dengan atribut lengkap, itu benar. Yang B, pergi ke kantin ketika jam pelajaran masih berlangsung, itu salah. Yang C, bermain handphone ketika pelajaran, salah. Yang D, menunda dalam mengerjakan tugas, salah. Jadi jawabannya adalah A, memakai seragam sekolah dengan atribut lengkap. Nomor 9. Di bawah ini yang termasuk contoh peraturan tidak tertulis di sekolah adalah titik-titik. A. Memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. B. Datang ke sekolah sebelum jam 7. C. Mengikuti semua pembelajaran. D. Menghormati guru. Contoh peraturan yang tidak tertulis. Yang A. Memakai seragam sesuai ketentuan itu peraturan tertulis. Yang B, datang di sekolah sebelum jam 7, itu juga tertulis. Yang C, mengikuti semua pembelajaran, itu juga tertulis. Yang D, menghormati guru, itu peraturan tidak tertulis. Tapi kita harus tetap menghormati guru dan menjaga sopan santun. Jadi jawabannya adalah D, menghormati guru. Nomor 10. Salah satu tujuan dibuatnya peraturan adalah titik-titik. A. Tercapainya keadilan dalam masyarakat. B. Menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib. C. Memudahkan dalam memecah belahkan masyarakat. D. Membina persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Tujuan peraturan itu salah satunya adalah B. Untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, karena masyarakat mengikuti aturan yang berlaku. Nah, anak-anak, sekian pembahasan soal kita kali ini. Semoga dengan latihan soal ini anak-anak bisa lebih paham dan bisa mengerjakan ulangan dengan lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.